Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kristiawan. Dengan saat ini narasumber saya adalah Mas Sulipan atau Pak Sulipan. Beliau ini pegawai di PKTG yang memiliki kemampuan untuk tentang administrasi. Nah, pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang apa Mas Sulipan? Tentang kearsipan Secara umum. Sebenarnya arsip itu apa sih? Nah, boleh dijelaskan Mas Sulipan. Iya. Sebenarnya arsip itu apa sih? Nanti sambil kalau saya tak bingung saya tanya Mas Sulipan. Oke, terima kasih Mas Haji udah dikasih kesempatan di podcastnya Mas Haji. Siap. Ini podcast keren sekali. Saya lihat beberapa produksinya Mas Haji itu menginspirasi untuk beberapa teman-teman. Beberapa dari kita ya itu tidak aware dengan arsip. Jadi menganggap arsip itu apa sih? Sesuatu yang tidak familiar di kehidupan sehari-hari. Betul. Ya, padahal kalau kita tahu yang namanya arsip artinya apa, maknanya apa, seharusnya itu jadi sesuatu yang sangat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian arsip, nah ini saya tanya dulu sama Mas Haji nih. Apa sih arsip itu? Arsip itu sekilas kayaknya tentang ini ijazah, Ya, terus betul. apa ya? Akte. Iya. Mungkin KTP arsip juga ya? KTP arsip. Semua yang dalam bentuk dokumen pasti arsip. Oh, dokumen. Nah, siap. Arsip adalah Dokumen. Satu. Siap. Benar kata Mas Haji, arsip adalah dokumen. Tetapi apakah dokumen itu atau arsip itu selalu dokumen? Arsip itu apakah selalu dokumen? Apakah arsip itu selalu dokumen? Otak saya berputar. Apakah arsip itu dokumen? Ya, dokumen adalah arsip. Dokumen Arsip adalah adalah dokumen. Tetapi apakah arsip itu selalu dokumen? Arsip. Wah, saya nggak paham. Ya, arsip bisa dalam bentuk yang lain, Mas. Apa tuh? Ya, Mas ini sedang ngapain? Mengambil gambar untuk video, Iya. Nanti hasilnya disimpan, diupload menjadi file. File itu kan adalah arsip Oh juga. iya, benar. Berarti tidak bentuk dokumen kan? Iya, ini kan bukan dokumen ya. Audio visual itu bentuknya itu juga arsip juga. Oh iya, pernah saya dengar ini Mas. Ada arsip tentang nasional, isinya film-film pahlawan atau Ya, sebagainya. kalau kita sering lihat di TV itu ada watermarknya arsip nasional. Iya, oh iya benar. Arsip audio visual. Relate Berarti arsip adalah dokumen benar. Arsip adalah yang lain selain dokumen untuk menggambarkan Film. Benar, itu contohnya. Jadi kalau kita ambil satu kata lagi selain dokumen, arsip adalah records. Rekaman. Records, itu rekaman. Nah, arsip kalau di bahasa Inggris kan, itu record Mas. Oh, record kalau record. di HP merekam. Nah, kalau record di bahasa Indonesia kan menjadi rekaman. Jadi arsip adalah rekaman. Oh iya. Iya. Arsip adalah rekaman. Jadi untuk menarik kesimpulan dari segala bentuk arsip itu, satu kata yang pas adalah rekaman. Oh iya, Mas Sulipan, saya pernah dengar tuh di rumah sakit ada yang namanya rekaman medis. Waktu awal saya bingung, rekaman medis isinya video apa gimana? Karena pada hakikatnya arsip itu merekam. Salah satu contoh nih yang tidak harus dalam bentuk audiovisual tapi bisa dibilang itu rekaman. Mas Haji punya akta kelahiran? Ada. Itu rekaman bukan? Dokumen. Iya, tetapi itu kan merekam nih. Merekam Mas Haji itu lahir di mana? Oh iya. Pada tanggal berapa? Iya. Di orang tuanya siapa? Iya. Itu kan merekam. Oh iya, merekam. Tidak perlu kan Mas Haji lahir di video. Ya, jadi nggak semuanya rekam, Nggak semuanya harus video. Iya. Mas Haji sekolah masuk STK. Tanggal berapa masuknya? Ada di ijazah, di rapotnya. Oh, iya. Lulusnya tahun berapa? Itu rekaman kehidupan Mas Haji. Rekaman secara general lah ya. Jadi di masing-masing kita semua, khususnya untuk kita sebagai penduduk Indonesia, iya, semua punya rekaman Mas Haji. Dari
dari akte kelahiran, ijazah, terus misal kalau punya kendaraan, BPKB, STNK dan BPKB itu merekam kapan itu mobil kita tahun berapa atau tanah kita luasnya berapa, sertifikat tanah. Iya, tidak perlu kan kita ukur direkam satu-satu. Jadi Direkam iya di scan guys. Itu kalau sudah bisa merekam, kalau zaman dulu. Oh iya. Iya. Tidak semua orang punya alat merekam. Iya, Jadi pada akhirnya rekaman arsip itu adalah rekaman. Arsip adalah rekaman. Secara bahasa Inggrisnya arsip adalah records. Makanya di luar negeri itu ada istilah records management system. Sistem manajemen arsip. Sistem kearsipannya. Jadi kalau saya di luar negeri pas ditanya record management system, jangan lagi berpikir isinya video ya. Iya, itu arsip. Jadi di luar negeri itu mungkin lebih aware dari kita. Jadi mereka mungkin lebih maju dari sisi pemahaman tentang arsip. Ya, itu salah satu. Itu baru pengertiannya. Oh iya, pengertian. Siap. Jadi kita menyamakan persepsi dulu. Siap. Jadi jangan hanya berpikir kalau arsip itu hanya kertas. Arsip itu hanya dokumen yang lama-lama, yang bulu-bulu ibaratnya gitu. Nah, sekarang yang ketiga, arsip itu membutuhkan apa untuk bisa kita baca atau kita lihat? Butuh kalau tadi terkait itu berarti kalau arsipnya soft file berarti harus punya laptop atau komputer. Iya. Kalau tulisan harus ada di kertas. Nah, arsip pengertian berikutnya adalah arsip membutuhkan media. Oh iya. Media. Jadi media, kita tidak bisa menganggap arsip yang tidak ada medianya, yang tidak tercetak. Misal omongannya Mas Haji yang tidak ada rekamannya, nggak bisa dijadikan arsip. Misal kita ngobrol nggak ada rekamannya, ini ada rekamannya. Nah, misalkan gini, kamu utang saya dulu kemarin udah ngomong, buktinya mana? Nah iya. Oh kemarin saya nggak ngomong. Mana buktinya Anda ngomong begitu? Oh iya. Makanya yang namanya arsip itu butuh media. Butuh itu penting loh berarti ya. Sebagai bukti. Nanti mungkin dijelaskan. Nanti sangat bukti. Jadi arsip itu adalah selain dokumen, bisa dikatakan rekaman, bisa dikatakan arsip itu membutuhkan media. Untuk pengertian arsip secara peraturan, kalau tadi kita sudah bicara tentang arsip individu. Nah, setelah untuk pengertiannya, yang kita sebagai acuan adalah pengertian yang ada di peraturan. Karena mau tidak mau arsip itu harus diatur, terutama untuk arsip-arsip negara. Nah, untuk arsip yang secara peraturan itu adalah arsip adalah rekaman kegiatan. Nah, ini masuk kan tadi rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai corak bentuk media. Jadi tidak hanya masalah kertas dan sebagainya, bisa video, bisa mikrofilm dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi pengertian itu tidak terbatas pada kertas. Kalau sekarang masih ada flash disk, kalau dulu masih ada yang kecil floppy itu. Floppy disk. Ya, floppy disk, ada disket. Siapa tahu nanti berkembang lagi sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi yang dibuat dan diterima. Ini kata kunci yang berikutnya, dibuat dan diterima. Arsip itu tidak hanya yang kita buat, sesuatu yang kita terima yang merupakan kewenangan kita atau legal standing kita, itu adalah arsip. Mas Haji lahir, mendapatkan akte kelahiran. Yang bikin Mas Haji atau siapa waktu itu? Kayaknya itu kecamatan, Dukcapil atau apa ya? Kan nggak mungkin begitu lahir Mas Haji bikin surat akte kelahiran. Ya artinya itu kan arsip pribadinya Mas Haji yang diterima oleh Mas Haji. Yang dibuat dan diterima oleh, kalau ini peraturan, oleh lembaga negara, pemerintah daerah, pendidikan, perusahaan,
organisasi masyarakat perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini yang masuk ke dalam undang-undang, yaitu di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi yang diatur di undang-undang ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan negara. Nah, untuk bagaimana dengan arsip pribadi? Arsip pribadi tidak diatur di undang-undang ini, Mas. Arsip pribadi itu karena berhubungan dengan kepentingan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing. Karena di sini kan di undang-undang ini ada pasal tentang ancaman pidana. Jadi arsip-arsip negara yang diancam pidana adalah arsip-arsip yang dalam rangka kegiatan bernegara. Kalau yang urusan pribadi nggak ada ancaman pidananya, Mas. Mungkin karena misalkan saya KTP, misalkan gini Mas, saya nyerahin KTP, Pak, saya mau, ini kan saya ke tempat makan nih, saya nggak berdompet, saya nyerahin KTP, itu kan arsip tuh. Terus saya tinggalin KTP, terus saya berarti pas ninggalin KTP nggak bisa dipenjara ya kalau misalnya saya nggak bayar duitnya ya? Ya, artinya yang dipermasalahkan bukan KTP, bukan KTP, nggak bayarnya. Tapi nggak bayar ya. Ini saya contohkan juga nih. Haji dan menikah nggak? Sudah. Waktu menikah dapat apa? Buku nikah berapa? Buku nikah dua. Satu buat istri saya, satu buat istri. Iya. Misal Mas Haji sengaja menghilangkan buku nikah, dituntut dengan Undang-Undang 43 bisa nggak? Bisa kali ya. Itu kan arsip yang ngeluarin negara. Pribadi itu ya? Pribadi. Oh ya pribadi itu punya saya. Nggak bisa. Paling yang marah siapa? Istri. Bisa belum nikah. Iya. Jalan keluarnya apa? Bikin baru. Tapi pasangannya baru. Enggak bercanda. Ya kalau ganti baru jelas pasangan baru. Tapi kalau itu hilang pasti nanti cuma salinan. Salinan. Karena salah satu sifat arsip, nah ini masuk ke sifat arsip. Sifat arsip. Tadi kan penjelasan apa sih arsip ya? Sekarang sifatnya karakter, bisa dikatakan sifat atau karakter arsip. Itu yang pertama itu lengkap. Oke, betul. Harus lengkap. Lengkap itu dia tidak separuh-separuh. Iya. Misal kita lengkap betul tidak separuh. Iya. Artinya misal tadi Mas Haji punya, kita masuk ke arsip pribadi aja ya. Arsip pribadi ya. Apa namanya? Titik beratnya biar nanti teman-teman yang melihat video ini lebih mengenal. Karena kalau arsip negara nanti mungkin agak urusan saya kan gitu. Ya, misal akte kelahiran. Oh iya, setiap orang kayaknya punya ini akte kelahiran. Di situ hanya tertulis telah lahir di titik-titik nggak jelas, nggak ada tulisannya. Recordnya itu harus lengkap sesuai kebutuhannya. Akte kelaminnya akte kelamin penting. Ditulis bukan digambar. Di foto. Jadi harus lengkap. Harus menggambarkan sesuatu secara lengkap. Artinya sesuai kebutuhan ya, tidak terus ditulis akte kelahiran telah lahir di rumah sakit apa arahnya kemana, enggak, yang relevan saja, tapi lengkap. Yang kedua adalah tidak berubah. Arsip itu tidak berubah dan ya, tidak boleh dirubah. Arsip tidak berubah dan tidak boleh dirubah. Kalau ada kesalahan, itu nanti perubahan itu kan tertulis juga dan tidak sama dengan yang di sebelumnya. Kalau misalkan ini kan yang dilihatnya kan anak SMA mau SIM, akhirnya diperluas pemalsuan namanya. Pemalsuan identitas. Ya tidak berubah atau fix itu seperti apa contohnya? Kembali lagi ke misal akte kelahiran. Iya, akte kelahiran. Mas lahir tahun berapa? 19. Kira-kira berapa? Nggak usah. Saya yang lahir atau teman-teman yang lahir di antara 80 ke sana atau sebelumnya, bentuk akte kelahirannya itu ketikan tangan, Mas. Ketikan manual. Tulis tangan. Bukan, diketik tangan. Ketik manual. Mesin ketik, bukan pakai belangko. Kalau yang 90-an itu sudah pakai belangko. Jadi tinggal diisi atau udah ada logonya dari. Tapi kalau yang 70-an ke sana atau awal 80-an itu masih
ketik manual, mesin ketik manual. Nah sekarang dengan adanya perkembangan zaman dan peraturan, apakah akte kelahiran saya yang masih ketik manual itu dirubah dengan belangko? Dirubah nggak? Kalau HP aja harus update. Mungkin akte juga harus update kali ya. Mas pernah merubah akte? Enggak pernah. Iya. Tidak dirubah. Oh, nggak dirubah ya. Karena itu fix, tidak Tapi masih dirubah. berlaku ya. Berlaku, tidak boleh dirubah dan tidak dirubah. Oh beda teman-teman sama teknologi ya. Iya, beda. Dari prinsipnya tadi. Tidak dirubah. Sekarang misal kakak, Nah kakak. kok bukan yang lebih simpelnya tadi buku nikah. Katakanlah ada peraturan baru, buku nikah sekarang berwarna putih semua. Dulu kan hijau sama merah. Apakah yang lama-lama dirubah? Tidak. Ini salah Saya satu belum contoh. pernah merubah. Salah satu contoh. Atau teman-teman ada yang pernah merubah? Itu tadi ganti nama, ganti pasangan. Iya. Karakter yang kedua adalah fix, tidak berubah. Jadi arsip itu tidak akan bisa dirubah. Kalau dirubah itu sudah namanya sudah pemalsuan. Makanya ketika kita menemukan dokumen lama, ya sudah itu memang dokumen yang tercipta pada waktu itu, tidak boleh dirubah sesuai dengan kondisi sekarang. Mas mau saya potong nih. Misalkan nama awal ini misalnya Aji Sutoyo misalkan. Setelah di umur 16, 15 atau 10 tahun itu sering sakit-sakitan, Mas. Iya. Nah, kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia kan, wah ini namanya abot atau namanya berat, akhirnya digantilah namanya kan nama baru. Iya. Nah, itu kan berubah akhirnya. Kalau itu gimana? Ya, ada menentang prinsip dong. Iya, pasti ada dua arsip di situ. Oh, dua. Yang satu aslinya, yang satu perubahannya. Oh, tetap ada recordnya. Yang aslinya tetap nggak boleh dirubah. Oh, tetap ada teman-teman nggak asal buangnya lama. Nah sekarang misal yang tanda tangan dulu Pak Camat misalnya, nah camatnya udah meninggal, suruh tanda tangan lagi gimana? Iya. Bangkit, Pak bangkit. Iya. Ya, kalau kita masuk tanda tangan itu pemalsuan namanya. Iya, betul. Karena arsip tidak bisa dirubah karena ya itu banyak kondisi yang tidak memungkinkan untuk merubahnya. Zaman Belanda misal ada nenek lahir tahun zaman Belanda, ada cap yang model seperti itu. Sekarang kita bikin lagi kan yang bisa. Tanda tangan siapa yang mau tanda tangan? Oke. Ya. Paham. Oke. Arti yang ketiga adalah memiliki arti atau bermakna. Arsip itu pasti memiliki Harus bermakna. Kalau nggak bermakna jangan dikatakan arsip. Bukan arsip namanya. Harus ada maknanya. Yang selanjutnya adalah tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Arsip berdiri sendiri. Maksudnya? Iya, kayak gitu. Coba bisa. Tidak berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Mas punya SK pengangkatan CPNS? Iya, Punya. ada Dalam bentuk SK kan? Iya. Waktu Mas mendapatkan SK itu, apakah waktu itu ujuk-ujuk Mas bangun tidur tahu-tahu ada SK di situ? Tidak. Ada apa sebelumnya? Sebelum Tadi proses. Mas mulai dari CPNS mendaftar, di situ ada Alji Setiawan mendaftar CPNS. Nomor pendaftaran berapa? Ada kartu ujian. Ikut ujian ada pengumuman. Setelah pengumuman ada bermacam-macam dokumen tercipta selama proses itu sehingga akhirnya keluarlah SK pengangkatan CPNS atas nama Mas Aji Setiawan. Jadi ibaratnya itu tidak berdiri sendiri, itu ada yang melatar belakangi atau ada dokumen sebelumnya. Ada peristiwa. Contohnya mungkin kayak ini ya, akte kelahiran pasti ada surat keterangan lahir dari rumah sakit. Ada surat keterangan lahir, terus ada keterangan sebelum itu, misal ibunya Mas Haji mendaftar ke situ. Oh iya, surat rekam medisnya ada. Iya, ada yang dimaksud tidak berdiri sendiri. Arsip itu tidak bisa berdiri sendiri. Mas nggak bisa bikin akte tanah sendiri tanpa ada dasarnya. Kalau semua orang bisa seperti itu, saya juga bisa bikin. Banyak. Iya. Bikin buku nikah berapa? Arahnya ke sana lagi. Iya, betul. Yang selanjutnya adalah resmi. Resmi Ya, ini resmi.
secara pribadi kita bisa menciptakan arsip pribadi, tetapi untuk kehidupan bermasyarakat, walaupun itu arsip pribadi, itu harus dikeluarkan atau dibuat secara resmi. Ya, akte kelahiran tadi misal, SKCPNS itu dikeluarkan secara berarti resmi. ada lembaga yang mengeluarkan ya. Karena kita kan hidup di dalam suatu negara yang diatur oleh berbagai aturan dan administrasi. Jadi segala sesuatu walaupun itu menyangkut kehidupan pribadi kita, tetap harus dikeluarkan oleh atau dibuat secara resmi. KK dikeluarkan oleh Dukcapil, KTP Dukcapil, SK dari kementerian dan sebagainya. Akte kelahiran juga, buku nikah juga walaupun itu pribadi tetap dikeluarkan oleh lembaga resmi. Dan yang terakhir nih, apa tuh yang jelas tadi kita udah singgung, unik. Arsip itu harus unik. Maksudnya unik pikiran saya ngawur. Unik ya, unik itu hanya ada satu. Oh, maksudnya itu unik itu hanya ada satu, Mas. Hanya ada. Saya kira unik itu nggak bisa diperbanyak atau sulit diperbanyak. Dan memang nggak bisa diperbanyak. Gitu. Betul itu. Ya, unik itu satu dan tidak diperbanyak. Kalau diperbanyak itu menjadi bahan rujukan, bahan pustaka. Kalau di buku misalnya menjadi bahan pustaka, bahan informasi. Tetapi arsipnya ya hanya satu. Mas punya SKCPNS ada berapa? Satu. Yang resmi satu, yang mana fotokopian dan sebagainya. Asli satu. Akta kelahiran satu. Buku nikah satu. Satu atau dua? Dua. Satu Istri dong. sama. Iya, dua itu kan berbeda. Sabunnya warnanya beda. Itu sudah berbeda. Unik. Yang punya istri. Yang hijau kan cuma satu, yang merah cuma satu. Itulah karakter arsip. Itu Mas. Jadi karakter ya. Jadi memang arsip itu selain penting dan terakhir itu memiliki karakter yang nggak bisa ditiru ya Mas. Nggak boleh dibuat secara massal. Harus ada satu. Ada pertanyaan Mas Lipan. Kenapa sih arsip itu harus ditandatangani orang-orang tertentu? Fungsinya apa sih? Apa diarti sama apa sih Mas? ada orang yang bertanya gitu. Kok perlu ditandatangani? Fungsinya apa sih kira-kira? Nah, untuk yang penandatanganan, penomoran, semua itu adalah proses autentifikasi. Jadi proses autentifikasi itu adalah proses untuk menciptakan arsip secara autentik. Apa lagi itu autentik itu? Apa sih? Autentik itu bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan. Kalau secara praktisnya bisa di-challenge secara hukum. Itu ya autentik ya teman-teman. Kita bawa ke pengadilan harus yang autentik. Ya buktinya harus autentik. Berarti harus bisa di-challenge sama dengan proses. Ada nggak ini benar di sana? Yang ngeluarin sana. Ya betul. Benar nggak ini struktur penomorannya? Benar nggak ini yang tanda tangan? Pada tahun itu tahun kan itu. ada SK tadi ya enggak. Pada arsip itu pasti nggak bergantung pada arsip yang lain tadi ya. Iya, semua tetap bisa dijaga, tracer dengan kita jaga autentiknya. Gitu. Contoh misal untuk persuratan, persuratan itu tidak membuat surat itu tidak sembarangan Mas. Ada formatnya, aturannya ada, di mana dia harus tanda tangan, di mana posisi nomor suratnya, di mana posisi tanggalnya, karena suatu saat apabila ada permasalahan hukum, fungsinya apa sih keseragaman itu? Keseragaman, yaitu salah satu metode autentifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih saya bersama dengan Mas Haji. Ini saya dengan Mas Sulipan tadi habis ngobrol panjang dengan durasi lumayan banyak, itu 26 menit. Iya, itu padahal baru 1/10 dari bahan obrolan kita. Wah, itu baru keterangan tentang penjelasan mengenai definisi arsip ya Mas ya. Belum sampai dalam-dalamnya itu. Belum sampai nanti kejadian di lapangan seperti apa.
belum ngomongin arsip negara loh. Wes, mantap. Oke, nanti oke. kita nantikan ya nanti untuk kelanjutan dari obrolan kita. Betul teman-teman. Yang jelas itu arsip sangat penting, jangan lupa, jangan sampai hilang. Kirain dicari baru bingung. Oke teman-teman, makasih.